Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Nizar Lukman dari Prodi Informatika semester 3 kelas B dengan NIM 23020419192. Di sini saya akan menjelaskan tentang microcontroller Atmega, keluarga ISP8266 dan ISP32. Untuk penjelasan yang pertama, di sini apa itu microcontroller? Microcontroller adalah sebuah komputer kecil dalam satu chip yang mengintegrasikan prosesor sebagai pemroses data, memori sebagai data sementara atau untuk flash program, dan antarmuka I/O yang berfungsi untuk sebagai berinteraksi dengan perangkat eksternal seperti sensor dan aktuator. Untuk contoh penggunaan microcontroller di sini yaitu sebagai yang pertama sebagai otomatisasi rumah seperti smart home, yang kedua LOT, Internet of Things, seperti perangkat pelacak suhu dan kelembapan, dan robotika, kontrol motor dan elektronik sehari-hari. Untuk penjelasan yang kedua di sini, mengapa penting memahami microcontroller? Nah, microcontroller di sini adalah inti dari perangkat modern seperti smart TV, kendaraan pintar, dan bahkan perangkat wearable seperti smartwatch. Yang kedua, pemahaman tentang microcontroller di sini membuka peluang untuk pengembangan perangkat LOT, proyek embedded system, dan inovasi teknologi baru. Nah, di sini contoh di Arduino Uno. Tujuan pembahasan tentang microcontroller Atmega SP8266 di sini agar memilih microcontroller sesuai kebutuhan proyek. Untuk microcontroller Atmega di sini adalah bagian dari keluarga AVR, ALV, NVG Rich Processor. Atmega adalah microcontroller 8 bit yang dirancang untuk aplikasi sederhana hingga menengah. Nah, banyak gunakan dalam platform Arduino seperti Arduino Uno menggunakan Atmega 328B. Nah, di sini Atmega mempunyai spesifikasi teknis seperti RISC, Reduced Instruction Set Computer, efisiensi dalam eksekusi instruksi. Atmega juga mempunyai frekuensi clock hingga 20 MHz. Untuk memori, Atmega menggunakan RAM 2 KB, kecil untuk data sementara, dan flash memori 32 KB untuk program, dan EEPROM 1 KB untuk menyimpan data yang tahan daya mati. Nah, Atmega di sini menggunakan antarmuka I/O dengan digital I/O 14 pin, analog input 6 channel, dan komunikasi UART SPI 12C. Untuk aplikasi umum Atmega, yang pertama sistem kontrol sederhana menggunakan motor servo atau LED. Yang kedua sensor sederhana seperti membaca suhu, cahaya, atau jarak. Yang ketiga robotika pemula. Keunggulan dan kelemahan Atmega di sini, untuk keunggulannya yang pertama memudahkan, mudah digunakan, didukung oleh komunitas Arduino. Yang kedua konsumsi daya rendah. Dan keunggulan Atmega yang ketiga yaitu murah dan banyak yang tersedia. Untuk kelemahan Atmega di sini, yang pertama, Atmega tidak mendukung konektivitas bawaan seperti WiFi dan Bluetooth.
Dan Atmega juga menggunakan kapasitas yang RAM kecil, kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan komputasi berat. Nah, sekian dari penjelasan Atmega. Untuk penjelasan yang kedua yaitu microcontroller ISP8266. ISP8266 adalah model WiFi yang juga merupakan microcontroller. Dikembangkan oleh Expensive System, dirancang khusus untuk aplikasi LOT. Nah, arsitektur dan spesifikasi teknis ISP8266 di sini menggunakan prosesor 32 bit berbasis arsitektur Extensa, kecepatan clock hingga 80 sampai 160 MHz dan memori RAM 50 KB untuk aplikasi plus 96 KB untuk data dan flash memori 512 KB hingga 4 MB. ISP8266 di sini menggunakan konektivitas mendukung Wi-Fi IEE 802.11 BGN. Untuk ISP8266 di sini menggunakan antarmuka I/O, GPIO, General Purpose Output 16 pin dan komunikasi UART SPI 12C. Nah, di sini keunggulan dan kelemahan ISP 8266 yang pertama keunggulannya konektivitas WiFi bawaan yang ideal untuk aplikasi LOT yang membutuhkan komunikasi nirkabel. Yang kedua, ISP8266 harganya terjangkau, cocok untuk proyek skala kecil dengan anggaran terbatas. ISP8266 di sini menggunakan dukungan SDK, mudah diprogram menggunakan Arduino IDE, MicroPython, atau Node MCU. Nah, untuk kelemahan ISP8266 di sini kapasitas memori lebih kecil dibandingkan ISP32. Yang kedua, tidak mendukung Bluetooth. Dan ISP8266 di sini konsumsi dayanya lebih tinggi dibandingkan Atmega. Untuk aplikasi ISP8266, yang pertama Smart Home, menyalakan lampu atau perangkat lain melalui aplikasi. Yang kedua, monitoring lingkungan, mengirim data suhu atau kelembapan server. Nah, untuk penjelasan yang ketiga di sini adalah ISP32. Apa sih ISP32? ISP32 di sini adalah versi yang lebih canggih dari ISP8266. Dirancang untuk aplikasi LOT tingkat lanjut, dikembangkan juga oleh Expensive System. Untuk arsitektur dan spesifikasi teknis dari ISP32 di sini ISP32 menggunakan prosesor dual core 32 bit berbasis Extensa LX6 yang mempunyai kecepatan clock hingga 240 MHz. Untuk ISP32 di sini menggunakan memori RAM 32 KB, SRAM plus 520 KB tambahan. Untuk flash memori di sini menggunakan 4 MB atau lebih. Untuk konektivitas ISP32 menggunakan Wi-Fi dual band 2.4 Hz dengan mode AP dan station. Menggunakan Bluetooth 4.2 dan BLE, Bluetooth Low Energy. Untuk antarmuka I/O, ISP32 menggunakan GPIO hingga 36 pin. Mendukung protokol UART, SPI 12C, CAN, dan PWM. Untuk fitur tambahan, ISP32 di sini menggunakan mode sleep untuk efisiensi daya dan mendukung sensor sentuh kapasitif ISP32.
Yang pertama, ISP32 di sini menggunakan kinerja yang tinggi untuk aplikasi yang kompleks. Untuk keunggulan yang kedua dari ISP32, di sini mendukung Bluetooth untuk komunikasi jarak pendek. Yang kedua, dapat menangani beberapa tugas secara bersamaan atau multitasking. Keunggulan yang ketiga dari ESP32 di sini mendukung fitur keamanan seperti enkripsi data. Untuk kelemahan ESP32 di sini yang pertama harga lebih mahal dibandingkan ESP8266 dan konsumsi daya lebih tinggi terutama saat menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth secara bersamaan. Nah, contoh aplikasi ESP32 di sini yang pertama Smart Health atau alat memantau detak jantung atau kesehatan wearable. Yang kedua, monitoring industri atau pengumpulan data sensor untuk pabrik pintar. Yang ketiga, sistem pengendalian cerdas atau juga bisa disebut mobil otonom atau sistem LOT tingkat tinggi. Nah, di sini bisa disimpulkan dari tabel perbandingan antara Atmega 328B dan ISP8266 dan ISP32. Untuk segi fitur, arsitektur clock speed, RAM konektivitas, harga, dan konsumsi daya, ESP32 lebih unggul dari segi fitur, seperti arsitektur. Nah, di sini bisa saya jelaskan Atmega 328B menggunakan 8 bit, ISP8266 32 bit, dan ISP32 32 bit dual core. Nah, untuk clock speed dari microcontroller ketiga ini yaitu Atmega 328B menggunakan 20 MHz, ESP8266 80 sampai 160 MHz, dan ESP832 240 MHz. Dan untuk RAM, Mega 328B menggunakan 2 KB, ISP8266 menggunakan 50 KB, dan ISP32 menggunakan 320 KB. Dan untuk konektivitas, Atmega di sini kosong dan di ISP8266 terdapat WiFi. Untuk ISP832 di sini menggunakan WiFi plus Bluetooth. Untuk harga, ya memang Atmega 328B lebih murah daripada ISP32 dan ISP8266 termasuk harga yang terjangkau karena Atmega 328B dari segi arsitektur dan fitur-fitur lainnya lebih kurang dari ISP32, makanya harganya lebih murah atau rendah. Untuk segi aplikasi di sini Atmega 328B sederhana, ISP8266 lot skala kecil, ISP32 lot kompleks. Nah, dari ketiga perbandingan ini dapat kita simpulkan bahwa Atmega 328B sangat rendah atau fiturnya Atmega 328B kurang daripada SP32. Tetapi Atmega 328B harganya lebih murah dan ISP32 dari segi fitur memang lebih canggih daripada Atmega 328B dan ISP8266. Tetapi harganya lebih tinggi. Nah, untuk pilihan di sini ISP8266 adalah balance atau tengah-tengah dari Atmega 328B dan ISP32 yang cocok untuk diambil dengan harga menengah. Nah, sekian kesimpulan dari Atmega, ESP8266 dan ISP32. Untuk kesimpulannya Atmega di sini cocok untuk proyek kecil dengan kebutuhan dasar. Untuk ISP8266 ideal untuk aplikasi LOT sederhana yang membutuhkan WiFi. Dan untuk ISP32 di sini pilihan terbaik dan canggih dengan kebutuhan kinerja tinggi.
Nah, sekian dari penjelasan saya tentang microcontroller Atmega ISP8266 dan ISP32. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.